Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, semoga di pagi ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua kenikmatan, karunia dan keberkahan, sehingga kita kembalikan semuanya itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian ini bersama dengan guru kita Ustaz Yusuf Mansur, mari kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Dan kita jadikan doa untuk guru-guru kita, wabil khusus untuk ayah anda Kiai Haji Zainuddin MZ. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita umat Islam Indonesia kehilangan sang guru, kehilangan seorang kiai ulama besar, dan mudah-mudahan saja apa yang dia berikan ilmunya kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amalan buat beliau kelak. Dan semoga saja liang kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah, taman dari taman-taman surga, dan semoga saja apa yang sudah beliau lakukan menjadi sesuatu penerus ulama-ulama kita di kemudian nanti kelak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kami ingatkan juga kepada anda pemirsa yang di rumah, insyaallah nanti di segmen-segmen berikutnya, kalaupun ada kesempatan, guru kita akan mengacak kembali nomor yang sudah pemirsa kirim untuk mengikuti kuis umrah gratis lewat hafalan suratul Waqiah. Mudah-mudahan saja dengan doa dan sholat malam kita dan ibadah kita, pemirsa menjadi salah satu yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah kelak, untuk bisa melakukan umrah dengan gratis insyaallah. Jadi handphone anda atau telepon anda jangan lagi mati. Mudah-mudahan saksikan acara ini sampai dengan selesai. Insyaallah nanti akan ditelepon dari kru nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita lihat pemberitaan baik di media, TV, radio, dan mungkin hari ini akan banyak dirilis media cetak tentang wafatnya guru kita. Ini mungkin mengagetkan buat kita, tapi buat orang yang beriman tidak lagi mengagetkan. Kenapa? Bahwa kematian itu adalah sesuatu yang niscaya. Sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap makhluk yang bernafas akan mengalami yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu yang niscaya. Setiap kita meyakini hal itu, tetapi setiap kita lagi-lagi menampik hal yang demikian. Dengan banyak melakukan perbuatan dosa, dengan banyak melakukan perbuatan maksiat. Sehingga baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, senantiasalah kalian ingat dengan sesuatu yang memutuskan antara kesenangan, memutuskan antara jasmani dan rohani, yang memisahkan kasih sayang seorang anak dengan ayahnya, pasangan dengan pasangannya, yakni kematian. Sesungguhnya hal inilah yang bisa menyelamatkan kita. Ingat akan kematian. Kita nggak bisa pesan, kita nggak tahu kapan Allah memanggil kita. Kalau dibilang nasihat, ya setiap kita udah banyak menyaksikan dan melihat keluarga kita, tetangga kita, handai tolan, sahabat kita yang lebih dulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita bicara seperti ini, oh si fulan matinya mendadak. Padahal buat Allah tidak ada yang mendadak, semua sudah ada ketentuannya, semua sudah ada garisannya. Dan oleh sebab itu setiap saat kita harus senantiasa siap ketika malaikat maut menjemput kita. Pengertian siap di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan amal perbuatan baik kita.
Kita mulai dengan ketaatan kepada Allah sebagai bukti persiapan nanti kalau Allah memanggil kita kapanpun saja. Dalam kondisi apapun saja di mana kita telah banyak melakukan perbuatan baik. Maka sesungguhnya inilah sebuah persiapan. Saya ingat pernah membaca suatu buku. Raghib Al-Isfahani di dalam sebuah kitabnya. Dia sebutkan bahwasanya kematian itu adalah gerbang. Gerbang untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Dan kematian itu adalah sebuah konsep perpindahan belaka dari satu tempat ke tempat lain. Lawang kita diciptakan oleh Allah awalnya enggak ada. Lalu Allah jadikan ada kita. Benihnya di alam rahim seorang ibu dengan perpaduan kedua cairan itu. Antara ayah dan ibu. Lalu Allah hidupkan kita di alam dunia ini pun nanti Allah akan matikan kita dan Allah akan hidupkan kembali. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang kekal yang setiap kita akan melewatinya dan akan memasukinya. Maka bahagia dan beruntunglah buat kita yang ketika di dunia ini dia menumpuk banyak amal kebaikan. Sehingga ketika dia wafat banyak orang yang mengenangnya. Inilah pengertian sebuah kalimat bal ahya'u 'inda rabbihim. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Yang ketika hidupnya di dunia banyak kebaikan yang dia lakukan. Meskipun jasadnya berkalang tanah. Meskipun jasadnya diselimuti oleh kain kafan. Ditumpuk dengan batu. Ditumpuk dengan tanah. Dihias dengan nama yang indah di batu nisan. Meskipun tidak ada. Tapi seakan-akan tetap hidup sepanjang masa. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Seringkali kita mengutip pendapat ulama-ulama yang dulu semasa hidupnya. Dia menginvestasi sebuah kebaikan. Kita kenal namanya Imam Al-Ghazali. Kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Mereka sudah lama wafat. Tetapi nama mereka tetap hidup di telinga kita. Bahkan buah karya. Beliau-beliau ini masih kita baca seakan-akan hidup. Begitu juga contoh teladan bagi kita umat manusia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sudah lama wafat, dipanggil oleh Allah, tapi seakan-akan di tengah-tengah kehidupan kita hidup. Bahkan setiap hari kita sebut nama beliau dan bahkan ketika kita mendengar nama beliau, kita mengucapkan salawat sebagai bukti kehormatan kepada beliau. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang saleh, orang-orang baik tidaklah dia mati putus begitu saja. Sungguh mereka tetap hidup. Setiap kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita lagi duduk, tafakur, tadabbur, ibadah, zikir dan lain sebagainya. Di saat itu datanglah malaikat maut. Tapi siapa yang bisa menskenario kayak begitu? Setiap kita kalau ditanya, Bapak kalau misalnya mati bagaimana? Mati yang enak. Emang ada mati yang enak? Iya mati yang begitu modelnya. Ketika kita lagi nyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di saat itu datanglah malaikat maut. Hendak membawa kita. Membawa roh kita kembali kepada yang ampunya ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh indah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah dengannya semoga aku bisa engkau matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika seorang ibu dia sudah menyiapkan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Tatkala memang Allah cukupkan kehidupannya dia. Di saat dia mesti kembali kepada Allah. Semuanya udah siap. Anak-anaknya udah tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Sudah menjadi anak-anak yang bisa menghafalkan Al-Quran, minimal cinta terhadap Al-Quran. Udah nggak lagi meninggalkan kewajiban dia kepada Allah, nggak perlu diperintah. Tapi ketika datang waktu di mana dia harus melaksanakan salat, dia lebih dulu bahkan anak yang mengingatkan kepada kita. Bahagia seorang ayah dan ibu ketika di perjalanan anak SMS, ayah, ibu udah waktunya salat. Jangan lupa ya, subhanallah. Yang ada anak kita nggak gitu. Ibu bapak jangan lupa ya pulang bawa oleh-oleh kan gitu. Tapi ini mengingatkan kita.
Dulu pernah kita bercanda dalam episode tertentu di sini. Seandainya kita dapat uang, kita siapin buat kematian. Baik secara fisik ataupun psikisnya. Kita siapin jasmani dan rohaninya. Kalaulah kita meninggal tengah malam. Yang dimana toko-toko yang jual kain kafan pada tutup. Kita udah punya kain kafan. Tinggal kita pesenin sama keluarga. Tuh kalau nanti bapak atau ibu meninggal, kain kafan udah ada di atas lemari nomor 1. Udah ada, udah bapak siapin. Kalaupun nanti sibuk pengurusannya perlu uang, tuh bapak udah simpen. Buat nanti-nanti kalau sekiranya meninggalnya malam, gak ada orang lain lagi, gak perlu lagi ditunggu sampai pagi. Kalau emang langsung dikebumikan. Kalau emang sanak famili sudah pada datang semua. Dan kalau ada yang gak sempat datang, ya informasikan via SMS atau by telepon. Ya sudah cepat dikebumikan. Karena salah satu yang disegerakan oleh baginda Nabi SAW adalah menguburkan jenazah. Langsung kita kebumikan. Subhanallah. Kalau rasanya kita ingat yang kayak demikian. Aduh, ini ibadah kayaknya pengen ya Allah ya Rabb. Pengen khusyuk aja. Karena ketika kita baca Al-Quran dijelaskan pula di sana bahwasanya nanti orang-orang yang pernah merasakan ternyata siksa Allah itu betul, azab Allah itu ada. Diminta kembali kepada Allah, ya Rabb. Kalau memang sekiranya azab ini ada, siksa ini ada, kembalikan saya ya Allah ke dunia ini. Dan ketika nanti saya ada di dunia ini, saya janji ya Allah, saya akan ibadah sepanjang masa. Saya akan taat kepada Engkau ya Allah. Tapi ngomongnya udah selesai. Allah udah gambarkan kepada kita isyarat tamsil yang akan terjadi di kemudian nanti. Saat ini tinggal kita yang menyikapinya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kematian sesuatu yang nyata. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan. Dan Allah menguji di antara kita siapa yang amalannya terbaik. Kehidupan juga ujian pun demikian juga dengan kematian. Setiap kita pasti sedih melihat orang yang kita cinta meninggal dunia. Meninggalkan kita, yang seharusnya lebih sedih adalah kita yang masih hidup. Yang sudah meninggal selesai sudah. Artinya bahwa tidak ada lagi potensi dia untuk berbuat salah dan dosa. Tapi kita yang masih hidup, yang masih bisa bernafas, yang masih punya potensi untuk bisa berbuat dosa, aniaya dan maksiat kepada Allah, yang perlu kita tangisi. Ya Allah ya Rabb, hari ini saya doakan Fulan bin Fulan. Hari ini saya mengafankan Fulan bin Fulan. Lalu saya mensolatkan jenazahnya Fulan bin Fulan. Saya hantarkan ke pemakaman. Saya lihat jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat. Kalau nanti saya gimana ya Allah? Di saat saya masih senang dengan dosa dan maksiat. Di saat saya masih enggan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Gimana ya Allah ya Rabb? Maka betullah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa senantiasa ingat dengan kematian. Syukur-syukur buat kita yang deman banget amat perbuatan dosa. Tatkala kita berbuat dosa kita ingat dengan kematian. Ya Rabb, gimana kalau saya lagi maksiat saya mati? Ya Allah, gimana ketika saya lagi berbuat dosa saya mati? Ketika mulut lagi ngomongin tetangga, kita habisin fitnahnya, aibnya, kita umbar kemana-mana. Di saat itu kita mati. Allahu Akbar. Mari di 1 menit menjelang azan ini kita berdoa kepada Allah. Semoga saja kita termasuk hamba-hamba yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pemirsa pecinta nikmatnya sedekah. InsyaAllah nanti kita kembali lagi bersama dengan guru kita. Setelah kita dengarkan kumandang azan yang berikut ini sebagai tanda untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga sujud kita, rukuk kita, bacaan-bacaan dalam salat senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Begitu juga pemirsa yang dari rumah, kami ucapkan selamat bagi Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat subuh dan bagi Anda yang belum silahkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu guru kita, bahwasanya tadi kita membahas
tentang bahwasanya kematian adalah sesuatu yang niscaya yang pasti akan datang menemui dan menjumpai kita. Siap atau enggak siap pasti itu datang. Dan semua menjadi ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu enggak bisa dielak. Sehebat apapun kita, sealim apapun kita, sesoleh apapun kita, pasti ketika memang kematian ini datang, pastinya datang. Mudah-mudahan saja ketika datang ini kita semua udah siap. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan malaikat maut menjemput kita atau kematian menjumpai kita? Satu di antaranya adalah menjaga diri kita dari segala perbuatan dosa, nista dan maksiat. Ada satu kisah, Pak. Saya pernah baca dalam satu buku gitu ya. Ada seorang pemuda penjajah kain. Bahan lah kalau bahasa kita. Suatu ketika di hari yang begitu panas dan terik menyengat, si pemuda penjualan kain ini menjajakan belanjaannya, membelanjakan dagangannya, masuk kampung, keluar kampung. Tibalah dia di satu kampung. Ketika dia bilang kain, kain, tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik, melek, cakep deh pokoknya. Manggil si laki-laki penjual kain. Lalu kata si wanita ini, hai anak muda, aku beli kain engkau tapi kamu masuk ke sini. Si anak muda ini takut sebab bukan muhrimnya. Lantas dia bilang, tidak, kalau engkau mau beli silakan beli di sini. Lalu si wanita itu bilang, aku nggak mau ke situ, panas, bisa-bisa kulitku terbakar nanti. Engkau sajalah masuk ke sini. Selamat datang pada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Lanjut dikit. Kalau ada guru kita datang kan agak kurang enak kita ngomongin. Baik, Ustaz. Lalu kata si wanita itu, mana mau aku ke sana, kulitku bisa kebakar nanti, kau sajalah yang ke sini. Lalu si laki itu berpikir, oh iya juga ya, masuklah dia. Ketika dia masuk ke dalam rumah wanita tersebut, tiba-tiba dengan langkah yang cepat dan cekatan, si wanita langsung menutup pintu rumahnya. Cerek. Si laki itu bengong, apa yang mau kau lakukan wahai wanita? Kata si wanita itu, hai anak muda, tahu nggak sih? Udah lama saya memperhatikan gerak-gerik engkau. Setiap engkau lewat depan rumahku, aku perhatikan sehingga ada sesuatu yang aku ingini dari engkau. Dan hari ini tidak ada siapa-siapa. Tapi kalau engkau tidak mau ngikuti apa yang aku mau, aku teriak biar seluruh orang kampung akan memukuli kamu dan bahkan menangkap kamu. Saya tuduh kamu ingin memperkosa saya. Si laki ini tahu dia akan dijebak dengan perbuatan dosa. Dia minta sama Allah, ya Rabb, lindungi hamba dari perbuatan nista. Lindungi hamba dari berbuat dosa, ya Rabb. Nggak ada bisa dia mengelak. Tiba-tiba si laki itu mengiyakan, baik, saya ikuti apa yang menjadi kemauan engkau untuk melakukan perzinahan. Tapi saya minta syarat satu. Saya mau mandi dulu. Badan saya panas, bau keringat, nanti akan mengganggu engkau. Si wanita tersenyum, boleh kamar mandi di sebelah sana. Masuklah si laki-laki di kamar mandi. Bukannya mandi, tapi dia duduk minta pertolongan dari Allah. Tiba-tiba dia melihat toilet, maaf. Lalu dia punya ide, kalaulah tubuhnya dilumuri dengan kotoran manusia, pasti si wanita ini akan jijik dan gak akan mau mengajak saya berbuat dosa. Ternyata idenya betul. Si laki-laki ini melumuri badannya dengan kotoran manusia. Ketika si wanita udah standby dan siap, dia buka pintu kamar mandi, celek, melototlah si wanita tersebut. Dasar pemuda bodoh. Mau dikasih enak malah bikin enak gitu katanya. Si laki-laki bilang ini akhafu ilallah, aku takut sama Allah. Lalu ditendang si laki-laki ini dan gak lama kemudian beliau sakit. Lalu meninggal dan wafatnya mengeluarkan harum semerbak. Allahu Akbar. Orang yang menjaga dari perbuatan dosa, maka Allah akan melindunginya dia dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan saja kita pun demikian. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, guru kita sudah hadir. Kita serahkan langsung kepada guru kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kayak ngedengar almarhum K. Zainuddin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru kehilangan
Seperti yang dibahas oleh Ustadz Albar di awal tadi, kita baru kehilangan seorang yang sudah begitu banyak menginspirasi Indonesia. Setiap orang punya kesalahan, nggak ada lah yang nggak punya. Tapi kesalahan itu insya Allah, Allah yang maha menutup akan menutup. Seperti yang kita baca ya, innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya ketika menjadi juri Dai TPI zaman dulu, yang kemudian televisi kesayangan kita ini berubah nama menjadi MNC. Banyak di antara kami juri berbisik gitu. Ini kok peserta Dai TPI banyak yang kemudian bernada, bersuara, bergaya seperti Kiai Zainuddin MZ. Dan kalau saudara perhatikan tadi intonasi Ustadz Albar, ini masih ada sisa-sisanya. Seberapapun Ustadz Albar itu kemudian keluar dari pakem itu, patron itu, kita masih tetap melihat ada benang merah athar dari Kiai Zainuddin MZ. Lihat gayanya, kalau saya panggil lagi dan saya suruh ceramah lagi, nanti saudara bisa melihat lagi tuh. Seperti itulah Kiai Zainuddin MZ itu bersuara. Dan subhanallah itu, sampai zaman dulu ketika saya masih remaja, ada perlombaan mirip suara Kiai Zainuddin MZ, subhanallah. Dan memang beliau sudah menginspirasi Indonesia. Sudah. Ketika dulu saya kecil, ya ini sedikitlah mengenang tentang beliau ya. Kaset-kasetnya, siapa orang Indonesia yang tidak mengoleksi? Sekalipun ada orang Indonesia yang tidak mengoleksi, siapa yang tidak mendengar? Orang semua masjid itu menyuarakan ya, menyetel suaranya. Keras-keras. Hingga di stasiun kereta, di terminal bus. Itu semua kemudian disetel. Dan Yusuf Mansur kecil juga pernah bermimpi pengen jadi Zainuddin MZ. Gak kesampaian, namanya tetap Yusuf Mansur. Subhanallah. Itu SD gitu ya, terus ada musabako. Terus kelas 1 SMP kalau tidak salah, 1 sanawiyah. Saya kemudian mempelajari utuh 1 tausiahnya Kiai Zainuddin MZ yang judulnya itu Insyaallah Birrul Walidain. Ketika itu Kiai bercerita tentang coba kaum bapak seperti itu. Cuma kalau saya tetap beda suaranya ini enggak kayak Ustaz Albar. Ustaz Albar kan suaranya bagus ya. Kayak Kiai dah mirip lah. Kalau saya suaranya ini orang bindeng gitu. Jadi udah pasti lain emang. Dan oleh juri saya dinyatakan sempurna, tidak sama dengan Kiai Zainuddin. Padahal saya udah sama-samain tuh. Ya, dia bercerita bagaimana ya bapak-bapak kemudian coba, kata dia begitu almarhum nih, bawa 2 butir kelapa begitu. Lalu ikat di perut selama 24 jam bawa. Tidur bawa, bangun bawa, ke pasar bawa, ngajar bawa, sekolah bawa, kuliah bawa. Bawa tuh kelapa 2 kata Kiai Zainuddin MZ almarhum. Supaya bisa merasakan betapa beratnya seorang ibu itu mengandung. Nih saya masih tergambar tuh. Bagaimana saya setiap pagi, sore, malam ya. Kemudian dengerin kaset beliau supaya jeplak gitu. Walaupun hasilnya mengecewakan ya. Juri menyatakan tidak sama gitu. Subhanallah saya udah usaha capek-capek. Terus akhirnya 92 saya ketemu idola saya ini. 92 saya ketemu idola saya. Kiai Zainuddin MZ. Saya peristiwanya masih ingat betul. Detail peristiwanya, riuhnya penonton, riuhnya jamaah. Ya, tatkala saat itu Kiai Zainuddin MZ
mencetak rekor membuat tablik di Istora Senayan. Istora Senayan apa Gelora? Di Gelora Senayan. Ya, sebesar itu lapangan dan waktu itu masih hidup almarhum Benyamin. Masih hidup almarhum Benyamin. Wah, subhanallah, kita semua terpukau betul dengan almarhum saat itu, subhanallah. Allah berikan kemuliaan buat Allah sudah angkat derajat seseorang seperti itu. Dan saat itu saya kelas 1 aliyah. Berarti ada rentang waktu kira-kira 4 tahun berikutnya. Saya melihat bagaimana sosok Kiai Zainuddin MZ di layar gitu kan. Karena udah gak kelihatan lagi orang kita undangan yang 5.000. Kan tiketnya dulu dijual tuh lewat BKMT ya. Lewat majlis taklim zaman dulu tahun 92. Dari mana-mana berbondong-bondong bukan buat ngedengar konser loh. Dan saat itu televisi belum dominan seperti sekarang. Dahsyat betul. Subhanallah. Begitu waktunya tiba, datang beliau dengan baby bands-nya kan saat itu. Saat saya mengingat itu semua orang berdiri satu Istora Senayan. Nggak ada yang duduk, semua berdiri begitu masuk baby band beliau. Diikutin dengan baby band yang lain. Di belakang itu ada Roma Irama, ada Kiai Haji Nur Iskandar SQ saat itu kalau tidak salah. Dan banyak lagi petinggi-petinggi negara. Wow, saya bilang. Dan semua orang mengatakan inilah kebangkitan Indonesia saat itu. Dan ada ungkapan beliau yang sangat terkenal. Saya tidak akan kemana-mana dan tidak akan ada di mana-mana. 92 tuh saya dengar kalimat itu. Dan kalimat itu begitu mengindonesia saat itu, subhanallah. Dan Kiai berdiri dengan anggunnya saat itu, Masya Allah. Dan kemudian betullah kata Ustadz Albar bahwa kematian datangnya tidak disangka-sangka. Nanti kita akan bercerita tentang PR besar buat kita semua. yakni bagaimana kita menyiapkan generasi penerus yang lebih banyak daripada kematian seorang ulama. Istilahnya mati satu harusnya tumbuh 1000. Tapi yang terjadi begitu mati satu kagak numbuh-numbuh. Ini masalah buat Indonesia. Tahun ini Betawi kehilangan 2 loh ulama besar. Ya, ada Kiai Sabilah Rasyad, kemudian ada Kiai Zainuddin MZ almarhum. Belum lagi kiai-kiai dari belahan daerah yang lain non Jakarta, subhanallah. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, Indonesia ini sepertinya berapapun jumlah ulama pasti kurang. Karena jumlah penduduknya emang yang gak kira-kira. Jadi peluang terbesar buat anak ibu dan anak bapak sebenarnya ada di posisi ini. Posisi imam, posisi muadzin, posisi ustadz, posisi yang mandiin jenazah. Ini mandiin jenazah juga nih udah hampir hilang ini. Ada, dan ini bukan cerita isapan jempol ini hampir di banyak tempat yang pas meninggal satu-satunya orang yang bisa mandiin jenazah itu lagi keluar kota. Enggak ada yang ngerti mandiin. Mandiin jenazah, ngafanin jenazah. Subhanallah ini. Pada saat wafatnya almarhum Kiai Sabilah Rasyad, saya demi Allah menangis saya. Di Masjid Al-Mughni waktu itu kemudian kami semua para alim ulama dan masyarakat berkumpul. Padahal Kiai Sabilah Rasyad itu adalah penerus dari Mu'alim Syafi'i Adami almarhum. Yang secara level kami semua sepakat belum menyamai Mu'alim Syafi'i Adami. Yang belum menyamai saja lewat. Hilang lagi sebelum ada yang bawa-bawanya. La ilaha illallah. Makanya dalam percakapan saya dengan sahabat saya kemarin di telepon. Saya minta betul jamaah mendoakan itu. Jangan berharap kesempurnaan dari seorang Yusuf Mansur. Apalagi godaan itu datangnya dari Anda semua. Dan sudah berusaha saya menghindari betul. Tapi godaan itu akan senantiasa datang. Makanya saya minta betul.
Yang tersisa sedikit ini banyak-banyak didoain. Sebab begitu lewat, makin gak punya lah Indonesia nih ulama yang dikenal, didengar. Yang setiap omongannya menjadi inspirasi. Yang setiap perkataannya diikuti. Sedikit lah. Ada banyak tapi kita ngelihat kan ada yang main-main, ada yang bercanda. Ada yang begini, ada yang begitu. Subhanallah. Nanti di akhir kita akan mendoakan almarhum Kiai Zainuddin MZ dan seluruh alim ulama di tanah air ini. Dari yang terdahulunya sampai yang akan datangnya. Tapi izinkan kemudian kita sama-sama bicara tentang lalu apa yang kita persiapkan. Madrasah udah banyak ditinggal. Kemuliaan madrasah juga kemudian diganggu. Baik diganggu oleh katakanlah secara kurikulum. Sekarang Pak yang namanya madrasah yang masih belajar nahwu shorof juga udah sedikit. Sekarang nih madrasah yang belajar nahwu shorof udah sedikit. Udah tinggal namanya doang madrasah. Lalu kurikulum yang dipakainya udah tidak lagi kurikulum madrasah. Zaman dulu saya ingat kok. Waktu zaman saya kecil ya. Itu senior-senior, ustadz-ustadz gitu ya. Yang merupakan cucu murid dari Guru Mansur almarhum. Kiai Muhammad Mansur nih. Sekolah saya punya pendahulu. Itu suka mengatakan begini. Tahu gak ustadz saking barokahnya Ibtidaiyah Al-Mansuriyah. Itu lulus Ibtidaiyah aja. Itu di masyarakat udah kepake tuh. Udah banyak bisanya. Tapi sekarang lulusan aliyah saja masih boleh dibilang nol. Disuruh ke depan nggak ada suaranya. Disuruh jadi imam nggak ada bacaannya. Boro-boro kemudian disuruh memimpin satu perubahan masyarakat. Kita melihat sekarang anak madrasah sama anak bukan madrasah. Masya Allah kalau tidak pemerintah sekarang ini berjuang. Akan sama saja dengan anak-anak yang lain. Malah jadi nggak bisa apa-apa. Sebab anak madrasah sekarang yang umumnya juga pengen. Yang agama juga pengen. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Serba tanggung semuanya. Dulu kita mengenal di Jawa. Kalau sudah ilmu alat itu sampai 10 tahun. Tapi perubahan zaman. Kalau belajar ilmu alat doang katanya nggak hidup. Begitu juga yang Al-Quran. Zaman dulu udah Al-Quran aja. Lalu datanglah orang modern yang mengatakan jangan cuma Al-Quran dong. Yang lain-lain. Akhirnya terjadi subhanallah. Yang lain enggak. Quran juga enggak. Alhamdulillah kemudian datanglah atas izin Allah generasi kita nih. Generasi rumah tahfiz. Generasi i'dad. Tahfiz Darul Quran. Sudahlah jangan dengerin yang lain. Udah 2 tahun Quran dulu. 1 tahun Quran dulu. Udah itu dulu. Ada orang bilang. Antum jangan cuma ngajarin anak-anak Quran doang. Sorry bos. Yang ngajarin anak Quran doang siapa? Ini mah tahun ini aneh ngajarin anak Quran doang. Ntar tahun berikutnya sekolah lagi. Kalau kita tidak berkeras seperti itu. Kita nggak akan punya Pak. Alhamdulillah sekarang 200.000 lebih. Anak-anak rumah tahfiz. Di seluruh tanah air sedang bergerak. Menjadi seorang penghafal Al-Quran atas izin Allah. Sedekah dari ibu dan bapak. Tumbuh subur. Di mana-mana orang memiliki rumah tahfiz, belajar Quran, ngafalin Quran. Lalu kita nengok anak-anak bapak semua. Siapa yang dari kecil udah diperkenalkan? Ini loh Imam Nawawi nak. Beliau ini umurnya gak lama, tapi berhasil mengeluarkan kitab-kitab yang Masya Allah. Ada Al-Adhkar, ada Riyadhus Shalihin. Nah ada yang namanya Imam Bukhari. Tapi apa kita upayanya? Upaya kita apa? Hatta walau sahabat Nabi tidak kita perkenalkan sama anak-anak kita. Zaman dulu kita kecil, kita diperkenalkan sama orang tua kita ke kiai-kiai. Walau orang sekarang mengatakan, kok jadi begitu, jadi bid'ah. Tapi ada satu sisi yang positif dari perilaku orang-orang Betawi zaman dulu. Atau orang-orang Jawa atau orang mana saja. Anak kecil diantar ke kiai, tolong doain sama kiai disembur. Tuh. Tapi kita diperkenalkan.
Tapi anak sekarang mana yang membawa anaknya, menyengaja membawa anaknya lalu mendudukkan. Ustaz Yusuf, ini anak saya. Tolong doakan. Atau ada kiai-kiai gitu ya di kampung atau di kota atau di wilayah saudara semua. Dibawa tuh cucu. Kemarin alhamdulillah Pak Joni bawa cucu apa ponakan kemarin? Ponakan 2 anak. Masih umur berapa tuh? 6 tahun mungkin ya. 9 tahun. Ponakan. Tapi apa yang terjadi? Ibu-ibu kita malah membawa anaknya nonton Justin Bieber. Ibu-ibu yang pada berjilbab itu Masya Allah. La quwwata illa billah gitu. Alhamdulillah masih ada ibu-ibu yang lain yang jauh lebih banyak jumlahnya. Tapi dilala yang itu yang disorot gitu kan. Siapa di antara ibu dan bapak kemudian yang ketika liburan anaknya diperkenalkan pesantren ini, pesantren itu. Pesantren ini, pesantren keliling yuk nak. Kita keliling Jawa, lihat-lihat pesantren. Hampir nggak ada sekarang ini. Nah karena peristiwa Kiai Zainuddin MZ juga begitu mendadak, mudah-mudahan ini menjadi satu pengajaran buat bangsa kita untuk menyiapkan betul alim ulama. Mumpung negara kita ini Indonesia, dahsyat Indonesia bu. Mana ada di luar ngaji kayak begini modelnya. 1000 kali ada pun harus izin, naudzubillah itu susahnya. Mas Mono pernah pergi ke Kuwait. Nggak ada kan model kayak kita begini. Bisa di depan pasang tenda, sound system selagu-lagunya. Bahkan sound system itu dipasang dari H-1. Itu cuman ada di Indonesia. Habis itu pulang bawa berkat, cuman ada di Indonesia. Mumpung Indonesia ini masih Indonesia gitu loh. Coba kalau Indonesianya sampean semua dijajah sama orang lain. Lalu kemudian diberikan peraturan-peraturan yang membuat Anda semua tidak lagi bisa berekspresi secara keagamaan. Udah Pak, susah tuh. Hatta walau di negara Arab sekalipun. Saudara tidak akan menemui kemudahan beragama seperti di tanah air. Kita bergeser dikit ke Singapura aja. Ceramah Pak udah harus disetor. Seminggu atau sehari sebelumnya. Betul? Khutbah Jumat udah gak boleh lagi selagu-lagunya. Mesti sama satu negeri. Kita kan enggak. Mau ngomong apa terserah udelnya sih. Khotib. Masya Allah surga di dunia ini buat para pendakwah di Indonesia. Lapangan ini begitu terbuka. Tapi yang menutup adalah ibu dan bapak sendiri. Jangan nah kamu jadi ustadz. Nanti makan apa? Jangan kamu ngajar ngaji. Tersusah maafnya kayaknya. Urusannya jadi pengen kaya. Padahal urusannya pengen surganya Allah, pengen ridhonya Allah. Saudara tahu membuat satu orang sholat saja, maka itu kata Rasulullah sudah lebih baik daripada sedekah unta merah. Itu sudah lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Kalau sekarang kira-kira Mercy New AS yang paling terbaru. Itu satu orang. Jika saudara punya anak bisa mengajarkan anaknya orang lain alif, maka alif-alif itu sebanyak alif di dalam Al-Quranul Karim akan menjadi jembatan lain dari Siratal Mustaqim. Sehingga anak bapak menuntun bapak untuk melewati jembatan yang bukan jembatannya orang lain. Tapi jembatan yang dititi sendiri lewat wasilah amal salehnya. Kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Fadol, silakan. Dan untuk membuat anak kita gitu ya menjadi alim ulama. Maka alim ulama itu perlu diketahui oleh ibu dan bapak. Lahir dari uswatun hasanah. Yusuf Mansur banyak dipengaruhi oleh karakter uswatun hasanah tersebut. Yusuf Mansur kecil melihat ayahnya ke masjid, paman kanan kirinya ke masjid. Maka si Yusuf Mansur muda, si Yusuf Mansur kecil pun ke masjid. Enggak pakai disuruh. Yusuf Mansur kecil ketika melihat orang-orang tua ba'da maghrib sampai isya tetap aja di atas sejadahnya. Ya ayahnya, ya kanan kirinya, ya ibunya. Semalam anak ngimpin ibu anak. Termasuk mesen yang beginian. La ilaha subhanallah. Ya. Saya sampaikan. Supaya seluruh anak-anak Indonesia. Minimal walaupun dia tidak menjadi ulama. Karakternya adalah karakter ulama. Sama perempuan dia yang gak doyan kecuali yang
haknya kecuali yang istrinya. Sama barang haram dia tidak doyan kecuali yang halal. Sekarang siapa? Sekarang ini bahkan ulama pun Masya Allah udah nabrak-nabrak juga. Nah terhadap yang terakhir ini yang ulama dikenal sama kita suka nabrak-nabrak. Karena salah kita juga. Saya bilang tadi begitu gampangnya kita menyematkan gelar ulama. Begitu gampangnya kita sekarang menyematkan gelar kiai. Begitu gampangnya kita sekarang ini menyematkan gelar habib. Emang siapa juga yang bisa memberikan otorisasi? Pengakuan kayak layaknya dokter, Anda dokter. Di sini ada sahabat saya. Seorang dokter. Untuk bisa ngaku menjadi seorang dokter bagaimana ceritanya? Nah di dunia perkiaian sekarang ini masih tidak punya lembaga yang bilang. Ente belum kiai loh, jangan sembarangan nih. Main-main dipanggil kiai-kiai aja. Main air kepret dikit pakai udung-udung jadi kiai. Assalamualaikum kiai. Ya waalaikumsalam. Saya punya warung pengen laku gimana? Oke sebentar ya. Dia ke dalam bawa satu plastik air. Terus dia bilang sama nih orang yang datang. Ini plastik ya udah diisi air yang Masya Allah nih. Ajib. Ya, ini ente pulang bawa nih air. Kepret di depan ente punya warung. Ya. Insya Allah. Kabul. Apalagi kalau kofnya udah pakai gobul. Udah tuh kita makin cium tangan bolak balik. Standar kita ini payah. Padahal kita harus bedakan. Ana belum kiai. Bahkan sebenarnya Ana pun belum ustaz. Ana masih jadi dai nih. Masih jadi mubalik saja yang semua orang bisa jadi mubalik. Bisa jadi penyampai. Belum. Kitab masih terus belajar. Quran masih terus disempurnakan. Belum pantas dah. Zaman dulu untuk menjadi seorang kiai perlu perjalanan 50 tahun umurnya, 55. Sekarang kayak begitu jadi kiai. Saya pulang dulu kiai ambil kepelin 100, 200 gitu. Yang ada warungnya malah nggak laku, orang kepleset. Dikepretin air, orang kepleset. Bener-bener dah cara mah, bener dah. Dulu untuk menjadi seorang kiai integritasnya yang menentukan adalah masyarakat adat. Bagaimana dilihat istrinya. Bagaimana dilihat bapak ibunya. Bagaimana dilihat anak-anaknya. Terus sekian lama baru kemudian derajat itu disandangkan sebagai pemuka agama kepada. Sekarang enggak bos. Hatta banyak seorang pelawak walaupun hidayah milik Allah. Hatta banyak orang yang baru kemarin sore saja bertobat. Tapi dengan sembarangan kita menaruh gelar kiai. Sampai ada istilah kata gitu ya anak tangeh kemarin sore baru lulus pesantren. Lalu gara-gara dia berwajah dewasa dia memakai gamis dan segala macam. Saya pernah duduk di samping beliau. Ya saya sih nggak ada ngirinya, enggak. Saya cuma ingin menunjukkan seperti ini. Bahwa ternyata standarisasi kita sendiri. Istilahnya kalau memang ini ada sertifikasi. Standar kita tentang mutu dan kualitas seorang kiai pun udah downgrade. Udah jauh. Mudah-mudahan ke depan nggak begitu nih. Anak pribadi nih, anak cerita tadi pada saat off air. Pemirsa, saya bilang. Kalau kemudian saya datang ke satu tempat. Terus ada bacaan begitu, selamat datang Kiai Haji Yusuf Mansur. Saya nggak nyaman dan saya bilang, jangan panggil anak Kiai. Panggil Yusuf Mansur aja. Atau Ustadz dah nggak apa-apa kalau Ustadz mah kali. Lagian kalau Ustadz kan bininya 1, kalau Kiai bininya 2. Kita masih 1. Nggak kali nggak begitu. Standar ente juga payah. Sekarang kiai-kiai yang didemenin, kiai yang hehe. Ketawa, laca, lucu ya. Begitu kiai yang serius, muridnya nggak ada. Ya agak lucu. Gue bingung ceramah kudu lucu. Malah ada yang mesen. Ustaz, ceramahnya lucu ya? Emang gue pelawak, ceramah mesti lucu. Kalau lucunya kemudian sambil jalan.
natural, iyalah. Itu pun kita sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang penyampai mengingatkan, ya jangan terbahak-bahak. Yang terjadi kiai-kiainya terbahak-bahak. Sampai terkeke-keke dan segala macam lah. Ini standar ente yang udah berubah. Bukan si kiai yang salah. Dalam tanda petik ya, tapi standar ente. Sehingga demand menghasilkan produk. Nah, cerita di segmen ini cerita uswatun hasanah. Dan yang kita butuhkan kan sebenarnya bukan cuma orang yang bergelar kiai toh, tapi orang-orang Indonesia yang berperilaku ulama. Seperti yang saya bilang tadi, sama jabatan dia nggak ngejar. Begitu jadi bukan mikirin rakyat, dia malah kemudian apa yang terjadi? Milih mempertahankan. Musuh-musuh dibantai satu-satu, bambong. Kemudian dikumpulkan duit dari mana saja. Nggak gitu. Yang kita hasilkan kalau Indonesia yang sama duit haram dia nggak doyan. Sama bohong dia nggak mau. Sama dengki, hasad, hasut, gibah dia nggak suka. Sama lelaki yang bukan ininya haknya, yang bukan mahramnya, yang sama perempuan yang bukan juga haknya, bukan mahram, dia nggak melirik. Sama tayangan-tayangan yang bangsa membuat Allah nggak redo, dia nggak mau. Ini yang kita butuhkan. Sehingga bahasa kita kan ya jadi ekonom yang ulama, tanpa perlu menyebut dia ulama. Ya, jadi politisi yang ulama, tanpa harus menyebut itu ulama. Kita ini terlalu murah, pakai peci dikit, assalamualaikumnya mantap dikit, udah ustaz. Enggak salah, karena memang kebutuhannya itu dibutuhkan begitu banyak gitu. Saking butuhnya banyak, ya sudahlah. Enggak ada rotan, akar pun jadi, udah ente maju pura-pura aja tuh. Terjadi loh Pak gitu. Ente bisa ngomong, bisa nih ngomong, itu ngomong sana, ngomong. Jadi ustaz. Anda punya teman dekat. Yang Anda juga tahu kualitasnya, insya Allah lah kita sama-sama lah. Tapi begitu muncul di televisi, untuk barang dagangan si televisi tersebut, apa yang terjadi? Sama si televisi itu dipakaikan garis bawah, terus di bawahnya ditulis, pakar tafsir Al-Quran. Atasnya Kiai Haji. Innalillah Anda bilang. Kalau Quraisy Shihab ditulis bawahnya, pakar tafsir Al-Quran, buantes. Bukan cuma pantas tapi buantes. Profesor Dr. Haji Amin Summa, bawahnya pakar tafsir hadis, buantes. Dr. Lutfi Fatullah, garis bawah, pakar hadis, buantes. Antonio Syafi'i, garis bawah, pakar ekonomi Islam, pakar ekonomi syariah, buantes. Lah kita lah baru nongol sekali di masyarakat, pengakuan belum terlalu banyak. Ini juga kejahatan televisi. Agar didengar, dipakaikan sama dia. Ini juga bahaya. Nggak bener juga gitu. Baik pemirsa. Tentu semalam saudara-saudara semua sudah siap-siap. Sholat malam ya. Agar terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemenang kuis Al-Waqiah. Saya ingin sedikit memberi pengingat buat saudara-saudara semua yang ikut kuis Waqiah. Nomor 1, nawaitu kita adalah sama-sama menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti sampai habis tuh 50 umroh, menang gak menang, kita sudah nyampe hafal suratul Waqiah. Enggak ada kecewanya. Menang alhamdulillah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalah ya enggak apa-apa. Yang namanya kita ngeremein Indonesia ngapal suratul Waqiah. Insyaallah sehabis ini kita akan langsung ambil acak ya, ambil acak nomor handphone bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa semua yang ada di rumah. Siapakah gerangan yang dipilih oleh Allah setelah segmen yang berikut ini yang menjadi pemenang kuis umroh suratul Waqiah. Mudah-mudahan ini pun sebagai salah satu upaya kita
yang kita tunjukkan kepada Allah untuk melahirkan generasi-generasi yang Qur'ani. Insya Allah. Yuk mari kita ikutin dulu commercial break yang berikut ini. Dirahmati Allah, tidak adil rasanya kalau saya kemudian hanya menyoroti turunnya kualitas dan mutu dari sisi alim ulama. Nanti gue bisa dimaki-maki nih sama alim ulama. Tapi ada alim ulama yang maki-maki saya, berarti bukan alim ulama dong. Karena yang saya serang kan bukan mereka-mereka itu. Yang saya serang yang tong kosong bunyinya nyari. Ustadz Yusuf kayak tong penuh aja. Maka pada suatu saat saya pernah mengingatkan teman-teman sejawat, seliting, termasuk sama Ustadz Albar. Berapa kali saya ngomong sama Ustadz Albar, Bar, lu mesti nyiapin. Kayak gua nyiapin diri untuk menjadi ulama yang sesungguhnya. Bahasa Arab terus belajar. Kitab kuning terus dikaji, Al-Quran terus ditempel. Jangan malu belajar alif-alifan lagi, benerin bacaan terus. Jangan sampai kemudian ada ulama yang pakai gamis, pakai udang-udang pada saat Isra Mi'raj, kemudian dipimpin sama dia sholat Isya. Ija jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaza. Yang ja dibaca za dibaca ja. Rakaatnya pertamanya ija juljilatil ardu jiljalaha. Nadanya bagus, udah kayak orang-orang nadanya mah. Ini kan nggak bener gitu loh. Ini menunjukkan bahwa kualitas penampilan fisik tidak seheboh kemudian kualitas dalamnya. Dan Masya Allah Pak, penurunan kualitas sedang terjadi di hampir seluruh bidang di negeri ini. Saya bilang nih, saya katakan untuk saya supaya punya keadilan gitu. Ya sambil nanti MNC mengacak ya nomor handphone pemirsa. Nanti kasih tahu saya kalau sudah teracak, sudah tersambung. Belum wayahnya mimpin satu kota, jadi bupati, jadi wali kota, mimpin. Mungkin gara-gara karismanya, gara-gara duitnya. Tapi ilmunya, Masya Allah. Dan ini kemudian membebani lagi kos negara. Ngirim konsultan, ngirim pendampingan. Duit kita lagi aja tuh. Kelasnya belum, wayahnya memimpin. Hierarkinya nggak ada sekarang ini. Yang cakep kan kalau hierarkinya ada. Lo jadi lurah dulu. Udah jadi lurah, jadi camat. Kira-kira begitu. Udah tahu peta demografisnya, peta sosiologisnya, peta psikologisnya. Dan berbagai aspek-aspek yang membuat dia menjadi seorang pemimpin yang baik, pilih. Tapi sekarang nggak gitu. Yang menjadi pemimpin BUMN, BUMD, adalah orang-orang yang memang dikenal sama si pemilih. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Bautnya aja dia nggak kenal. Alhamdulillah gitu loh, masih ada posisi-posisi yang tidak mungkin bercanda secara kualitas. Contohnya pilot. Nah bisa kan? Halo. Ya, oh ini udah ada ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, ini siapa? Alhamdulillah. Ini dengan siapa saya bicara ya? Oh, ya. Ini dari istrinya Pak Lutfi. Ya, dapat umroh ya. Pak Ustadz ini, Mansur. Alhamdulillah. Ustadz Mansur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu di mana ini tinggalnya? Ini di Palembang, Bengkulu. Oh, alhamdulillah, Palembang, Bengkulu. Baik, Ibu, siapa namanya? Siti Eri Afriana. Ya, Ibu Siti, alhamdulillah Ibu sudah dinyatakan sebagai pemenang kuis umroh Al-Waqiah. Alhamdulillah. Ibu sudah pernah pergi ke Tanah Suci sebelumnya? Belum. Subhanallah. Ya, Ibu ucapkan dulu alhamdulillah coba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Ya, Ibu terus hafalin Al-Waqiahnya. Nanti pada masa 100 hari sejak dulu di awal ditetapkan, nanti insya Allah akan ditelepon ulang dan dites yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau Ibu bisa menjawab, maka insya Allah hadiah umrohnya tetap berlaku. Tapi bila tidak menjawab alias gagal,
Maka mohon maaf hadiahnya gugur akan diserahkan kepada yang lain. Tapi ibu tetap nanti dapat hadiah hiburan dari kami insya Allah. Salam sama keluarga dan orang kampung ya. Ibu bikin spanduk hari ini. Makasih alhamdulillah. Udah dipilih jadi oleh Allah. Ya doain yang pada ngasih hadiah umroh ya. Ada orang-orang pemirsa ibu yang ngasih hadiah ibu umroh bukan karena kebanyakan duit. Tapi karena dia kebanyakan orang yang pengen diberangkatkan haji dan umroh. Tapi duitnya nggak ada cuma segitu-gitunya. Lalu mereka memilih menyerahkan duit yang segitu-gitunya sebagai hadiah umroh. Dengan tujuan dan pengharapan agar supaya Allah betul-betul menunaikan janjinya. Memberikan yang ganti lebih banyak lagi. Ya ibu doakan ya orang-orang yang sudah memberikan hadiah. Makasih. Ya. Baik, ada lagi di belakangnya, saya janji kemarin 2. Ada lagi di belakangnya. Ya. Oke, jadi ibu bapak yang dirahmati Allah ini penurunan sedang terjadi di semua lini. Kita berdoa ya, mudah-mudahan yang sudah dipilih ini sadar. Saya ini kan secara tidak sengaja sudah dipilih oleh bapak dan ibu semua. Maka kesadaran sudah dipilih ini yang membawa saya betul berefort. Sehingga beberapa saudara-saudara saya secara uswatun hasanah saya katakan. Assalamualaikum. Oh alhamdulillah sudah ada lagi yang baru nih. Waalaikumsalam. Ya dari mana ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nih dari siapa ini? Dari Ibu Muawana. Nih yang ditelepon apa yang telepon? Saya ditelepon. Oke ditelepon. Kenal nggak sama yang telepon? Kenal. Bisa masuk alhamdulillah. 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 Kerasin mas, kerasin. Alhamdulillah. Iya, napas. Napas dulu, napas. Atur. Tarik napas. Alhamdulillah ya Allah. Saya menunggu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, masih dapat. Aduh, ya Allah. Iya. Ekspresinya Masya Allah ini. Ibu sudah pernah berangkat ke Baitullah sebelumnya? Belum Pak, saya tiap hari berdoa Pak. Saya kepingin lagi ke sana Pak. Saya kepingin. Masya Allah. Coba. Saya kepingin ke Baitullah Pak. Iya. Coba ibu. Saya kepingin sama suami saya. Amin, mudah-mudahan mudah-mudahan. Coba ibu ikutin bacaan saya ya, sama semua yang hadir di sini dan pemirsa semua ikutin coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Pemirsa dan jamaah semua yang hadir, baca sekali lagi dalam keadaan yang benar-benar dikonekin seakan-akan ibu dan bapak sudah ada di tanah suci memakaikan ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu siapa namanya ibu? Saya Ibu Muawana. Alhamdulillah Ibu Muawana. Terus berdoa mudah-mudahan punya rezeki suami bisa ikut berangkat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa terima kasih ya yang udah ngasih hadiah. Masya Allah nih. Salah satu yang menang yang diberangkatkan adalah orang yang seperti ini gembiranya. Betapa lagi gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki saudara orang-orang bisa menghafalkan suratul Waqiah dan juga bisa umroh ke Baitullah. Saya masih menunggu realisasi beberapa jamaah yang sudah menjanjikan hadiah umroh.
Ya, kita punya nawaitu dan pengumuman masih ada 50, tapi kira-kira 15 sampai 20 orang yang baru memberikan hadiahnya. Mudah-mudahan pemirsa diberikan banyak kemudahan oleh Allah SWT dan rizki. Amin ya Allah. Aminkan doa saya walaupun ini belum berakhir. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, berikan kami rizki, anak-anak turunan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami semua. Ya Allah, wa walidina dan orang-orang tua kami ziyaratal haramaini syarifain, berkunjung berziarah kedua tanah suci-Mu ya Allah. Rabbi firlana warahmatullahi alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih punya satu segmen lagi. Ada Syekh Ali di tengah-tengah kita. Insya Allah kita juga akan minta doa dari beliau untuk Kiai Zainuddin MZ pada khususnya. Dan umumnya buat semua alim ulama yang ada di tanah air dan di seluruh dunia. Baik, silakan ikuti komersial break yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, acara seminar Kun Fayakun for Business ini sudah roadshow di beberapa kota. Untuk hari Sabtu 9 Juli di Bogor, Minggu 10 Juli di Makassar, menyusul nanti di Purwokerto, Jogja, Makassar, dan lain-lain. Setelah di Bandung, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, dan lain-lain. Dan Alhamdulillah mentoring Jambi kemarin kami mengajak teman-teman untuk bersedekah. Dan terkumpul sedekah spontan, brutal, dan ekstrim. Langsung 74 juta saat itu. Dan 2,5 juta untuk yayasan setempat di Jambi dan 71,5 untuk di Masjid Idat nanti PPPA. Dan Alhamdulillah sudah transfer ke saya, ke rekening saya saat itu 11 juta 500. Dan saya sangat terharu sekali bahwa di situ hampir 40% waktu saya di Jambi itu non muslim malahan. Dan mereka langsung transfer M-Banking saat itu juga 5 juta ke saya. Terus besoknya 1 juta dengan saya. Itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Non-muslim ikut sampai kajian selesai. sedekah, kajian Kun Fayakun gitu ya? Iya, dengan materi di Madinah, Masjidil Haram, haji, ke spiritual sana dan sampai selesai. Ikut sampai ke perenungan juga. Ya, salam saya buat seluruh peserta. Mudah-mudahan sedekahnya menambah banyak kegiatan semaraknya pembibitan penghafal Al-Quran di Indonesia. Siap Ustaz. Makasih Mas Mono. Nah ini ada adik kita yang sudah hafal 4 surah ya. Alhamdulillah. Ya coba baca beberapa ayat silakan. Siapa namanya sayang? Ilham. Apa? Ilham Perdana. Ilham Perdana. Dari mana Ilham tinggalnya? Palembang. Palembang, alhamdulillah. Coba silakan Ilham baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan ya Ali menjadi generasi yang tadi kita omongin ya. Asal bapak ibunya tetap konsisten di tracknya beliau, insya Allah mudah-mudahan menjadi ulama di Palembang, insya Allah. Amin. Pemirsa, ini ada musabaqah tilawatil Quran di Malaysia. Tanggal 17 Juli ya. Insya Allah PPP Adil Quran bekerjasama dengan komunitas penyelenggara wisata muslim. Mengajak saudara-saudara semua untuk kemudian sama-sama menghadiri MTQ internasional di Malaysia. Ya, biayanya kira-kira 3 juta rupiah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak pemirsa semua ikut ke Malaysia bersama saya melihat MTQ tersebut untuk belajar banyak hal. Salah satu di antaranya adalah mereka bisa menjual apapun yang mereka mau jual. Tapi kita tidak bisa menjual yang harusnya bisa kita jual. Saya akan banyak bicara lagi tentang ini nanti di Selasa Rabu yang akan datang. Setelah hadir guru kita di sebelah saya, Syekh Ali. Yang ini emang ini sebenarnya Syekh. 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Ribuan hadis beliau hafal. Dan udah bisa bahasa Arab. Masya Allah. Ya.
Dan tawaduknya Masya Allah. Tawaduknya subhanallah. Kalau ketemu saya selalu nunduk. Karena saya pendek. Kita minta doa buat almarhum Kiai Zainuddin MZ. Dan buat Indonesia. Dan saya sekaligus pamit dari pemirsa semua. Sampai ketemu hari Selasa, Rabu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua mendoakan keluarga kita, sahabat kita, saudara kita yang baru meninggal maupun yang sakit. Wabil khusus guru kami yang kami banggakan, semoga Allah jadikan mulia juga di sisinya di akhirat, Kiai Zainuddin Amzad. Kemudian juga dari nenek bapak saya meninggal juga di Madinah baru kemarin. Kayaknya waktunya sama dengan Zainuddin Amzad, tidak beda jauh. Kemudian saudara kita yang lagi sakit, Haji Halim di Palembang, Habib Hussein, dan kawan-kawan sahabat kita yang besar mendoakan kita semua, insyaAllah doakan. Apalagi insyaAllah saya hari ini berangkat umrah, saya insyaAllah yakin mendoakan pemirsa semua tanah suci agar insyaAllah kembali Indonesia lebih maju, lebih makmur, dijauhkan oleh Allah dari segala bala dan musibah, dan insyaAllah terwujud cita-cita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Indonesia menjadi Indonesia Qurani. Amin ya Rabb. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, wafatkanlah kami dalam keadaan iman, dan jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat. Ya Allah, terimalah segala aktivitasnya PPPA ya Rabbal Alamin. Darul Quran menjadi bermanfaat bagi umat Islam dan senantiasa diterima amalannya ya Rabbal Alamin. Wabil khusus guru kami Ustaz Yusuf Mansur beserta semua pemirsa MNC dan semua umat Islam di mana berada ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Ya Allah, di antara kami yang menghadapi kesusahan dan kesulitan, angkat kesusahannya, berilah jalan keluarnya. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ampuni kami ya Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami, ampunilah saudara kami muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang hidup maupun yang telah wafat. Berkhusus guru kami Zainuddin Amzad ya Rabbal Alamin. Rahmatilah beliau di kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, wala tajal hufratan min hufarin nar. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah petunjuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmati ulama kami menjadi ulama yang benar-benar lahir batin, yang uswatun hasanah bagi semua umat Islam ya Rabbal Alamin. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, ya Allah, di antara kami yang ingin haji umrah, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Berilah kemudahan ke tanah suci haji dan umrah ya Rabbal Alamin, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.